Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GBDI Al-Sadai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini, dan saya percaya ini adalah merupakan hari yang terindah, istimewa bagi kita, karena kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini sampai pada bacaan kita, Kitab Ayub pasal 1. Ayub 1 ayat 6 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Puji Tuhan, saya memberikan tema hari ini adalah hamba yang diakui. Observasi dalam pembacaan kita, tokoh di sini dalam pasal ini ada Tuhan, ada Ayub, ada anak-anak Allah, anak-anak Ayub, juga ada iblis, ya. Tempat kejadian peristiwa ini yang pertama di sorga, tetapi juga yang dialami Ayub ini adalah di bumi, ya. Dan peristiwanya dalam perbincangan antara Tuhan dan iblis. Interpretasi, apa yang kita dapat pelajari dari kisah Ayub ini, ya? Tentu saja tokoh dari Ayub adalah tokoh yang tidak asing bagi kita. Kita sering mempelajarinya. Hari ini kita melihat bagaimanakah Ayub memiliki kehidupan yang luar biasa. Ya, secara jasmani dia memiliki berkat yang begitu melimpah. Secara rohani dia juga memiliki kehidupan yang tulus dan sangat menghormati Tuhan. Jadi di hadapan manusia dia dapat pengakuan sebagai orang yang diberkati melimpah. Di hadapan Tuhan dia diakui oleh Tuhan sebagai orang yang jujur, saleh, dan menghormati Tuhan. Itu sebabnya kalau kita belajar tentang pengakuan ini, siapa sih manusia yang tidak suka diakui? Ya, semua manusia memiliki kebutuhan yang namanya diakui, menginginkan sebuah pengakuan. Dan kalau kita melihat keinginan dari manusia itu diakui oleh manusia, bagi mereka itu adalah sebuah kesuksesan, atau mungkin dianggap sebagai sebuah keindahan, hal yang baik, ya, diakui, apalagi pengakuannya adalah tentang hal-hal yang baik. Nah, pengakuan baik itu tentang kehidupannya, pengakuan tentang karakter hidupnya, kepribadian di mata sesama manusia. Dan Ayub ini disebut Tuhan atau diakui oleh Tuhan sebagai hambanya. Di ayat 8 tadi dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Ya, saya memberikan cetak tebal di sini, memperhatikan hambaku Ayub. Ini adalah Tuhan yang berbicara. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub disebut oleh Tuhan, diakui oleh Tuhan dengan sebutan hambaku Ayub. Ini begitu indah, ya Bapak Ibu. Bagaimana apabila ucapan Tuhan, perkataan Tuhan itu disampaikan, hambaku Ayub, hambaku, ya, nama Bapak Ibu disebut, ya, diganti dengan nama Bapak Ibu. Ini adalah merupakan pengakuan yang luar biasa yang tentu saja kalau Tuhan yang mengakui, berarti Tuhan sudah melihat bagaimana kehidupan luar dan dalamnya dari Ayub ini. Pengakuan yang begitu indah, pengakuan yang begitu dekat tentang Ayub di hadapan Tuhan. Bagaimanakah cara hidup hamba yang diakui oleh Tuhan? Seperti kehidupan daripada Ayub tadi menjadi contoh, menjadi teladan, ya, yang perlu kita simak dan kita perhatikan. Apa yang menjadi rahasia Ayub diakui sebagai hamba oleh Tuhan? Yaitu yang pertama dikatakan Ayub itu adalah seorang yang saleh. Di ayat 1,
Saleh ini adalah seorang yang berkepribadian tulus, tidak ada tipu muslihat atau kelicikan, penuh kesungguhan waktu dia beribadah kepada Tuhan. Baik pada saat tidak beribadah pun menjadikan keperjalanan kehidupannya, keseharian hidupnya itu sebagai ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Pengabdian dirinya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi dari seluruh aspek kehidupan Ayub ini, Bapak Ibu, ini menciptakan atau memberikan nilai di hadapan Tuhan adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan, adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu kesalehannya, ya. Kemudian yang dicatat dalam pembacaan ini yang kedua adalah jujur. Bukan hanya Tuhan yang menginginkan kejujuran. Kalau secara hukum manusia saja, misalnya seorang majikan atau seorang pimpinan, tentu saja dia menginginkan karyawannya atau pegawainya itu memiliki pegawai yang jujur. Nah, kita melihat kenapa Tuhan memberikan nilai bahwa Ayub itu jujur, ya, dan itu sangat menyukakan hati Tuhan. Jujur, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Apa adanya, tidak ada kebohongan atau tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Ayub benar-benar seperti itulah. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dipalsukan dari kehidupannya. Sehingga Tuhan melihat apa yang ada di hati Ayub, seperti itulah kehidupan daripada Ayub. Tidak ada yang disembunyikan atau tidak ada yang ditutupi dari diri Ayub. Dan hidup Ayub juga tercatat, dituliskan firman Tuhan, Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Mengapa dia orang saleh? Mengapa dia orang yang jujur? Karena dia hidupnya memberikan posisi diri sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan ini adalah memiliki makna menghormati Tuhan, menghargai Tuhan di dalam hati dan dalam menjalankan tugas yang Tuhan perintahkan. Kita melihat luar biasa dari kehidupan Ayub ini, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga dituliskan Ayub adalah seorang hamba yang menjauhi kejahatan, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Ayub ini di ayat yang ke-21, bagaimana dia menghormati Tuhan, dia tidak mempermasalahkan masalah hidupnya itu dengan cara menyalahkan Tuhan. Di ayat yang ke-21 bahwa Ayub itu tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan sekalipun dia alami kehilangan. Di ayat yang ke-21 waktu dia menerima berita anak-anaknya mati, seluruh harta kekayaannya habis, ya, tiba-tiba lenyap. Yang tadinya disebut sebagai orang terkaya, tetapi semuanya tiba-tiba habis, hilang dan lenyap dalam waktu yang sekejap. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dan kesetiaannya, kepercayaannya, kesalehannya, hormat kepada Tuhannya itu teruji. Karena dia mengucapkan saat dia kehilangan semua yang dimilikinya, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa. Kita belajar dari kalimat yang sepertinya pendek dan sederhana ini, Bapak Ibu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita mengucapkan kata-kata ini tatkala kita menghadapi sesuatu yang mungkin kita anggap itu yang baik, yang enak, yang kita miliki, lalu tiba-tiba lenyap dan diambil dari hidup kita? Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kita untuk kita senantiasa belajar bersyukur kepada Tuhan, untuk kita menjadi hamba yang diakui oleh Tuhan. Diakui manusia saja kita merasa begitu sangat berbahagia dan sangat bangga, apalagi kalau kita diakui oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melihat kehidupan manusia itu sampai kepada kedalaman hatinya. Aplikasi apa yang dapat kita lakukan? Hidup takut akan Tuhan dengan cara menjauhi kejahatan, memiliki ketulusan hati
dan menghormati Tuhan dengan hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan juga kita belajar bersyukur saat menghadapi kesulitan, kita tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, dan tidak menyalahkan Tuhan. Itu mengajak kita untuk kita senantiasa belajar. Apa yang baik yang Tuhan kerjakan itu akan juga bisa menjadi ujian bagi kita, supaya kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita belajar seperti Ayub. Kalau kita ingin mendapatkan pengakuan di hadapan Tuhan, maka kita belajar memiliki kesalehan, ketulusan, kejujuran seperti Yusuf. Dia menghormati Tuhan dan hidupnya takut akan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita, dikatakan kita mempunyai banyak saksi, banyak orang-orang yang memperhatikan bagaimana cara hidup kita. Kalau kita mau menjadi hamba yang diakui oleh Tuhan, kita percaya semua adalah hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang dipilih oleh Yesus, kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Betapa bersyukur dan berbahagianya kita kelak saat Tuhan datang dan dikatakan, sabaslah hai hambaku. Sama pengakuan Tuhan kepada Ayub dikatakan, Ayub hambaku. Kita percaya kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita rindu hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengakui kita sebagai hamba yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dan berterima kasih karena kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian tertentu atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-20088. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, saling mendukung dalam doa, saling berbagi kesaksian, saling menguatkan satu sama lain sampai kita sempurna pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang menjadikan kami, memilih kami sebagai hamba-hamba yang setia. Itu sebabnya kuatkan kami, mampukan kami untuk tetap mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, sebagaimana kami meneladani hidup Ayub yang diakui oleh Tuhan sebagai hamba yang setia. Kami sangat bersyukur, tolong kami umat-umat-Mu untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi hamba yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas kami umat-umat-Mu yang takut akan Engkau, dan keadilan-Mu bagi anak cucu kami umat-umat-Mu. Kiranya kami berpegang pada perjanjian-Mu dan ingat untuk melakukan titah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.